Perhatikan baik-baik. Pemuda itu pertama kali menemani bos wanitanya dalam perjalanan dinas. Untuk menghemat uang, bos wanita itu hanya memesan satu kamar. Pemuda itu tidak ingin tidur di lantai. Jadi dia ingin berbagi tempat tidur dengan bos wanitanya. Namun, dia justru dimarahi oleh bos wanitanya, yang menendangnya dari tempat tidur. Lalu memperingatkan pemuda itu, jika dia berani tidur di tempat tidur lagi, gajinya akan dipotong. Pemuda itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bos wanitanya. Dia hanya bisa mengeluarkan uangnya sendiri, dan memesan satu kamar di sebelah. Namun, pemuda itu secara tidak sengaja menemukan dindingnya telah dilubangi oleh seseorang. Melihat itu, pemuda itu segera mendekat untuk memeriksa. Namun, dia menemukan bos wanitanya tidak tidur di tengah malam. Ternyata dia sedang menari sendirian di dalam kamar. Gerakan tubuhnya yang memikat, membuat pemuda itu terpaku tidak bisa berkedip. Ternyata wanita kaya itu adalah bos pemuda itu. Karena wanita kaya itu biasanya galak. Sepanjang hari kepada karyawan di bawahnya, selalu memukul atau memarahi. Oleh karena itu, rekan-rekannya diam-diam memanggilnya Ratu Iblis. Pada hari itu, pemuda mengantarkan paket kepada wanita kaya. Akibatnya, wanita kaya itu menatapnya dengan wajah penuh kemarahan. Dia takut rahasia di dalam kotak itu ditemukan oleh pemuda. Kamu telah membuka paket saya. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu mengintip? Kakashi, bagaimana mungkin saya berani membuka paket Anda? Paket itu sudah rusak sejak awal. Wanita kaya itu sama sekali tidak percaya. Dia berteriak marah dan menyuruh pemuda itu pergi. Dia bahkan mengatakan akan mengenakan denda 2.000 yuan. Pemuda itu sangat marah hingga melompat-lompat di tempat. Dia kembali ke posisinya dengan penuh kemarahan. Namun, rekan-rekannya justru berkata, wanita kaya itu menyukai pemuda. Jika tidak, mengapa dia hanya memarahimu sepanjang hari? Pemuda itu melihat sikap angkuh wanita kaya itu. Semakin dipikirkan, semakin marah. Setelah kembali ke kamar, dia kembali berbaring di tepi dinding untuk melihat ratu jahat. Pemuda itu juga bingung. Rumah yang dia sewa sendiri, bagaimana bisa ada lubang yang dibuat orang? Saat itu, dia mendengar wanita kaya itu sedang menelepon pria. Sudah berapa lama kamu tidak datang menemuiku? Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu. Jika tidak merekam, bagaimana bisa aku menunjukkan padamu? Jika kamu menunjukkan ini kepada orang lain, bukankah itu akan berakhir buruk? Bahkan hal kecil pun tidak bisa diurus dengan baik. Pergi dari sini. HMPH, kamu masih punya dua wajah, ya? Baiklah, baiklah. Aku tahu, itu beras sangat mahal. Jangan bicara lagi. Nanti aku akan memakainya untukmu. Pemuda itu sekarang mengerti mengapa dia dimarahi. Ternyata di dalam kotak itu ada barang ini. Pemuda itu sedang terpesona melihatnya. Tiba-tiba listrik padam. Siapa? Siapa di sana? Wanita kaya itu hampir menemukan lubang di dinding. Pemuda itu ketakutan dan segera menutup mulutnya. Saat itu, terdengar suara ketukan di pintu. Ternyata itu adalah teknisi yang memperbaiki pemutus listrik. Sorry, oke, pemutus listriknya terbakar. Sekarang sedang diperbaiki. Begitu sumber daya cadangan diaktifkan, segera akan baik-baik saja. Apakah 704 di rumah? Apakah 704 di rumah? 704. Jangan khawatir. Tadi hanya listrik padam. Melihat wanita kaya itu tidak menyadari keberadaannya, pemuda itu diam-diam merasa bersyukur. Senang sekali sampai tidak bisa menutup mulut. Pada hari itu, pemuda tidur sampai tengah malam. Dia mendengar suara dari kamar wanita kaya itu. Pemuda itu segera mendekat untuk memeriksa. Tidak benar. Orang ini adalah Ketua Dewan Liu Yuansheng. Pemuda itu sama sekali tidak menyangka, wanita kaya yang begitu berpengaruh, masih harus bergantung pada pria. Mengingat bagaimana wanita kaya itu sering mengganggunya, pemuda itu memutuskan untuk menggoda dia. Dia pun diam-diam menyimpan video yang direkam di dalam komputer wanita kaya itu. Keesokan harinya, wanita kaya itu pergi bekerja. Melihat rahasianya terungkap, seketika marah besar, kembali ke kamar dan mencari kamera di seluruh ruangan. Dia menggeledah selama 8 jam penuh. Akhirnya menemukan lubang di dinding. Wanita kaya itu menduga, pasti pemuda ini yang melakukannya. Segera mencari pemuda itu. Pemuda itu melihat tatapan ganas wanita kaya itu, terkejut hingga bergetar. Dalam hati berpikir, kali ini selesai. Namun, si kaya sama sekali tidak membahas hal ini. Dia hanya mengumpulkan semua orang untuk rapat di ruang konferensi. Dia mengatakan bahwa semua orang telah berperforma baik belakangan ini. Dia akan memberikan mereka bonus, terutama untuk pemuda itu. Bonusnya akan digandakan. Ini membuat pemuda itu bingung. Tidak tahu apa yang ada dalam pikiran wanita itu. Menjual obat apa? Kembali ke kamar.
Pemuda itu tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengintip diam-diam melalui lubang dinding. Dengan tubuh yang begitu bagus, kenapa dia memberikannya kepada Liu Yuansheng? Seandainya saya punya uang, saya juga akan mengejarnya. Hanya dia seorang. Lalu, apa yang membuatnya bahagia? Jelas-jelas tahu bahwa dia sedang diawasi. Masih berpakaian seperti ini. Menari di rumah. Tang Tian. Saya tahu kamu sedang melihat. Ayo kita menari bersama. Bagaimana? Apa? Dia tahu saya di sini. Tolong bantu saya, ya. Wanita ini berpura-pura di depan saya. Dia sudah tahu sejak lama bahwa saya ada di sisi dinding ini. Kenapa dia tidak datang? Apa dia tidak berani? Tang Tian, aku lihat kamu memang takut. Ada niat jahat tapi tidak punya keberanian. Apakah kamu masih seorang pria? Aku bukan laki-laki. Baiklah. Ini adalah kamu yang menyuruhku pergi. Peduli saja. Selesaikan urusannya dulu baru bicara. Bagaimana kamu tahu? Hus. Aku tahu semua yang ingin kamu tanyakan. Aku datang untuk mencarimu. Aku sengaja pindah ke sini. Apa maksudmu? Aku sudah tahu kamu tinggal di sini. Jadi aku pindah rumah, pindah ke sebelahmu. Bahkan, lubang yang kamu temukan di dinding. Saya menggalinya terlebih dahulu. Klik tautan di kiri bawah. Tonton kelanjutan yang menarik sekarang juga.